Nah, ini untuk tujuan pertemuan kita hari ini, yaitu memahami tahapan melakukan interpretasi EKG. Ya, kalau kemarin kita kan hanya mengenali tujuan dari EKG, indikasinya, ya, kemudian mengenali kertas EKG, ya, cara menghitung kotak, mengidentifikasi gelombang, ya. Nah, sekarang kita bagaimana melihat gambaran EKG secara utuh, kemudian kita interpretasikan. Kemudian mengetahui karakter EKG sinus, ya, ini akan menjadi dasar untuk menentukan jenis EKG yang kita interpretasi. Kemudian melakukan interpretasi EKG sinus, ya. Kita perlu tahu dulu nih EKG yang normalnya, yaitu sinus ritem seperti apa, karakteristiknya, syaratnya. Kemudian ketika sudah paham, maka akan lebih mudah untuk menginterpretasikan gambaran-gambaran EKG lainnya, ya, yang disritmia, yang aritmia, atau EKG yang mengancam nyawa. Nah, ini tetap dipahami, ya, dan diingat-ingat bagaimana cara melakukan perekaman EKG dan meletakkan setiap sadapan, baik yang prekordial, ya, yang letaknya di dada, ya, V1 sampai V6, kemudian yang di ekstremitas, ya, untuk merekam sadapan unipolar dan bipolar di ekstremitas. Nah, ini gambaran posisi duduknya, ya, ini ekstremitasnya belum dipasang nih. Oke. Untuk interpretasi EKG, memang kita bisa menginterpretasi EKG hanya diambil dari salah satu lead. Yang paling sering kita ambil adalah lead 2, ya. Tapi kalau kita mau melihat misalnya ada gambaran nanti terkait dengan kondisi iskemik, ya, akut coronary syndrome, infak miokard akut, itu akan lebih sempurna ketika kita melihat dari gambaran EKG dari 12 sadapan, ya. Jadi nanti kita lihat mulai dari V1, V2, V3, V4, V5, V6, AVR, AVF, kemudian lead 1, 2, dan lead 3. Jadi kita lihat. Tapi kalau kita mau melihat gambaran EKG sekilas dengan cepat dan menggambarkan keseluruhan kelistrikan jantung, kita bisa melihat di EKG lead 2. Ada yang tahu kira-kira kenapa kok kita bisa lihat sekilas di EKG lead 2? Ada yang bisa mengira-ngira? Secara logika, kalau EKG lead 2 menggambarkan atau menghubungkan kutub mana dengan kutub mana? Kutub positif dan lengan kanan kutub kanan. negatif. Lengan kanan dengan kutub positifnya di mana? Di tungkai. Ya, kutub. Tungkai. Tungkai. Mana? Kanan kiri? Kiri. Kanan kaki kiri, ya. Jadi karena dia menghubungkan kutub negatif di tangan kanan dan kutub positif di kaki kiri, maka dia gambarannya seperti menyilang, kan, ya. Kalau kita lihat garisnya dari tangan kanan ke kaki kiri seperti menyilang. Nah, ini seperti menggambarkan arah dari jantung, ya kan? Arah jantung kan dia agak miring, ya, sepertiganya di kanan dan 2/3-nya di sebelah kiri. Oleh karena itu, ketika kita melihat gambaran EKG lead 2, dia hampir menggambarkan keseluruhan dari aktivitas kelistrikan jantung. Ya, tapi idealnya kita harus mampu juga melihat dan menginterpretasikan gambaran EKG 12 lead ini. Kemudian ini jenis sadapannya, ya, diingat-ingat juga. Dan juga kemarin sudah dibahas. Nah, ini untuk tahapan dari melakukan interpretasi EKG, ya. Yang pertama kita mampu menyebutkan tanda-tanda dari EKG normal, ya, khususnya ciri-ciri EKG sinus, yaitu adanya gelombang P positif di sadapan 2 dan diikuti kompleks QRS dan T, ya, atau ada gelombang P kemudian selalu diikuti ada kompleks QRS. Karena nanti ada gambaran EKG
di luar sinus ritem yang gambarannya ada gelombang P-nya, tapi tidak diikuti oleh kompleks QRS. Nah, ini tidak memenuhi salah satu syarat dari sinus. Kemudian iramanya reguler. Nanti kita identifikasi bagaimana cara mengetahui apakah ini irama reguler atau irama irregular atau tidak teratur. Kemudian PR intervalnya normalnya itu antara 0,12 sampai 0,20 second. Ya, dan selalu sama antara PR interval yang satu dengan PR interval yang berikutnya. Kalau nilainya PR interval ini kurang dari 0,12 atau lebih dari 0,20, maka tidak memenuhi syarat sinus, ya. Kemudian QRS-nya, ya, lebar QRS-nya juga dalam batas normal, ya, tidak terlalu lebar. Kemudian frekuensinya ini yang akan menentukan apakah dia nanti takikardi atau bradikardi atau ritem, ya, berdasarkan jumlah frekuensinya. Kemudian setelah kita mengidentifikasi keseluruhan, kemudian kita identifikasi per gelombang, ya, dimulai dari gelombang P. Nanti kita melihat lebarnya atau durasinya, kemudian tingginya atau amplitudo gelombang P. Kemudian apakah selalu diikuti dengan kompleks QRS, ya. Kemudian panjang intervalnya kita hitung. Kemudian identifikasi kompleks QRS, ya, terutama di lebar dari kompleks QRS ini. Dan kita lihat tingginya dari gelombang R. Kemudian berikutnya kita lihat gelombang T, ya, dan segmen ST. Ya, di segmen ST nanti kita bahas lebih detail. Nah, ini akan sangat mempengaruhi hasilnya ketika kita mau melihat apakah ada terjadi iskemik miokard atau tidak. Kemudian lebar dan tinggi gelombang T. Kemudian menghitung frekuensi denyut jantung, ya. Nanti kita praktekkan caranya. Dan kita menilai apakah frekuensi ini termasuk bradikardi atau takikardi atau normal, ya. Kemudian menentukan irama apakah EKG ini gambarannya reguler atau irregular, serta menyimpulkan hasil dari EKG yang diinterpretasikan. Untuk tahapannya, mulai dari mengidentifikasi syarat sinus, gelombang P, kemudian kompleks QRS, kemudian segmen ST, gelombang T, frekuensi, irama. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada, Bu. Ada. Okay. Nah, ini gambaran yang lalu, ya, yang sudah disampaikan pertemuan sebelumnya. Ini kertas EKG. Jadi, saya harap semuanya sudah memahami kertas EKG ini, ya. Tapi saya lihat di pretest masih ada yang salah atau kurang detail mungkin bacanya, ya. Jadi kalau satu kotak kecil ke samping atau durasi itu nilainya berapa? Nilainya berapa? Satu kotak kecil ke samping nilainya? 0,04 second. 0,1 second. 0,04, Bu. Ya, 0,04 second, ya. Nah, kalau dia 3 kotak kecil yang ditanyakan, berarti 3 kotak kecil ke samping berarti 0,12 second. Tinggal dikalikan 3, ya. Kalau ke atas satu kotak kecil nilainya berapa? 0,1. Satuannya milivolt. Jangan ketukar, ya, satuannya juga 0,1 milivolt. Kemudian apa saja yang kita interpretasi dalam sebuah gambaran EKG? Di sini ada beberapa poin yang akan kita interpretasi meliputi ritme atau irama jantung, kemudian frekuensi jantung atau laju kompleks QRS, kemudian morfologi gelombang P, kemudian interval PR, kompleks QRS, segmen ST, dan gelombang T. Untuk interval QT dan gelombang U juga bisa kita analisis, ya, atau kita hitung.
Tapi biasanya kita pada awal-awal belajar kita fokus pada yang ada di dalam kotak merah terlebih dahulu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, tadi sudah saya sebutkan juga ya, syarat sinus, ya. Kita lihat ritmenya, reguler atau irreguler, kemudian gelombang P-nya seperti apa, PR intervalnya, durasinya berapa, kemudian kompleks QRS-nya, ya. Sedangkan untuk laju, nanti kita menilai apakah dia bradikardi atau takikardi. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi, ini juga harus difahami betul, ya. Dari mana ke mana gelombang P, ya. Kemudian kalau kita mau menghitung PR interval tuh dihitung kotaknya dari mana sampai mana, ya. Kompleks QRS itu dari mana sampai mana, ya. Segmen ST itu kita lihat dari bagian mana sampai mana, gitu ya. Begitu juga dengan gelombang T. Ya, jadi ketika kita sudah tahu batasan yang akan kita hitung, maka kita mampu untuk melakukan penghitungan dan tidak salah hitung kotak ya. Karena sudah tahu, oh batas awalnya kalau gelombang P dari ketika pertama naik sampai gambaran turun gitu ya. Kemudian kalau PR interval dari awal gelombang P sampai awal gelombang Q atau awal kompleks QRS gitu. Nah, untuk gambaran EKG dan aktivitas jantung, ya kemarin juga sudah dijelaskan, ada hubungannya antara gambaran gelombang dengan aktivitas jantung. Di mana gelombang P ini menunjukkan jantung sedang depolarisasi, ya atrium jantung sedang berdepolarisasi, sedangkan kompleks QRS ini menggambarkan depolarisasi ventrikel. Segmen ST adalah awal dari repolarisasi ventrikel, ya, dan gelombang T adalah repolarisasi ventrikel. Nah, yang pertama kita identifikasi dulu irama jantung, ya. Kita lihat berdasarkan jarak antar gelombang yang sama. Misalnya kita ambil gelombang R ke R, ya. Gelombang R ke R, kita lihat dari R ke R berikutnya itu apakah sama? Enggak. Ya, pakai penggaris biasanya kita mengukurnya atau pakai kertas. Ya. Ya, R ke R-nya. Kalau sama, berarti disebutnya reguler atau teratur. Ya. Kalau tidak sama, antara gelombang R ke R-nya ada yang pendek, ada yang 3 kotak kecil, ada yang 3 kotak besar gitu. Ada yang 3 kotak besar. Ada yang 5 kotak besar misalnya gitu ya. Maka nanti ini disebutnya irregular atau tidak sama ya. Kalau ini kita lihat di contohnya ini semuanya 4 kotak besar ya. Dari R ke R pertama, kedua berikutnya itu sama. Atau kalau kita lihat gelombang lainnya misalnya dari P ke P, oh ini T ya, sorry, dari T ke T, ini gelombang T ya, ini gelombang P, ini T ya. Dari T ke T, ini sama. Ya, berarti juga dia disebutnya reguler atau teratur. Yang lain tolong di-mute dulu ya suaranya ya. Oke. Kemudian, udah paham belum untuk yang irama? Mengidentifikasi irama, sudah paham belum? Halo, sudah cukup paham? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya. Kemudian kita identifikasi gelombang. Ya, kita lihat dari gelombang P ya. Tingginya atau amplitudonya itu dia normalnya kurang dari 0,3 milivolt atau kurang dari atau maksimal 3 ya, 3 kotak kecil. Lebarnya juga sama, kurang dari 0,12 detik atau
kurang dari 3 kotak kecil. Ya, jadi rumus P ada bisa kita singkat 3 samping, 3 atas ya. Tidak boleh lebih dari 3 kotak kecil itu. Kemudian dia selalu positif atau selalu ke atas gambarannya di lead 2. Sedangkan di AVR ya, itu gambarannya selalu negatif atau ke bawah, cekung. Ya, karena nanti ada hubungannya dengan gambaran perekamannya ini berlawanan dengan arah perjalanan impuls, sehingga gambarnya negatif. Kemudian gelombang P normalnya selalu diikuti dengan kompleks Q, R, dan S. Kemudian kita dengan melihat gelombang P ini, kita bisa mengetahui ada kelainan di atrium atau tidak, karena tadi gelombang P itu adalah gambaran dari depolarisasi atrium. Kemudian ada beberapa jenis gelombang P, ya, P mitral dan P pulmonal. Ini nanti dipelajari lebih lanjut ya. P mitral bentuknya seperti M, kalau P pulmonal lancip. Kalau normal kan P itu dia tumpul ya gambarannya. Kemudian untuk PR interval berikutnya ya, kita lihat PR interval dihitungnya dari mulai awal gelombang P sampai dengan awal gelombang Q atau awal kompleks QRS ya. Jadi sampai ini garisnya ditebalin ya. Nah, kalau tadi gelombang P aja maksimal 3 kotak kecil ya. Kalau PR interval dia berarti lebih dari 3 kotak kecil, tapi tidak boleh lebih dari 5 kotak kecil atau 0,20 second. Ya, jadi rumusnya singkatnya bisa diingat 3 ke samping untuk gelombang P, kemudian 5 ke samping untuk PR interval. Kalau ada nilai yang kurang dari 0,12 atau lebih dari 0,20 detik, maka ini kemungkinan adanya kelainan sistem konduksi. Ya, berarti hantaran impuls dari atrium ke ventricle mengalami gangguan. Kemudian kalau kita lihat di sini, gambarnya cukup jelas nggak? Coba kita lihat untuk gambar A, PR intervalnya berapa nih yang diberi tanda U ini? Ada yang bisa bantu? Halo? Ada yang bisa bantu nih? Berapa? Empat kotak kecil ya. Suara saya masih kedengeran nggak? Iya Bu, kedengeran. Masih Bu. 4 kotak kecil ya, atau sama dengan 0,16 second. Berarti masih normal nggak PR intervalnya? Masih Normal. Oke. Sekarang yang B. 2 kotak kecil atau sama dengan 0,08 second. Masih normal nggak? Normal. Normal? tidak. Tidak ya. Enggak. Karena gelombang PA saja normalnya itu adalah sampai 3 kotak kecil. Tapi ini dia lebih singkat. Berarti ada ketidaknormalan. Begitu juga dengan yang C nih. Ada ini 5 kotak kecil ditambah 4 ada 9 kotak kecil. Normal tidak? Berarti 0, berapa? Tidak. 9 kali 4 36. 0,36 second. Ya. Berarti lebih dari 0,20 second. Ya, berarti maka dia ada perpanjangan ada pemanjangan PR interval. Kemudian kompleks QRS ya. Untuk kompleks QRS ini normalnya lebarnya jaraknya adalah 0,06 sampai 0,12 detik atau 1,5 kotak kecil sampai 3 kotak kecil ke samping durasinya. Ya, sedangkan tingginya berbeda-beda, beragam.
ya, tergantung lead. Kemudian normal gelombang Q, ini juga kita lihat kedalamannya ya. Lebarnya ini dia tidak boleh lebih dari 0,04 detik atau tidak boleh lebih dari 1 kotak kecil. Sedangkan kedalamannya dia tidak boleh lebih dari 1/3 R. Ya, kalau kita lihat ini dia masih jauh ya dari 1/3 R ya. Kita lihat perbandingannya ya. Jadi masih kondisi normal Q-nya. Ada istilahnya nanti Q patologis ya, gambarannya Q-nya sangat dalam dan lebar. Nah, ini yang nanti menggambarkan kondisi abnormal lainnya. Nah, kemudian untuk kompleks QRS ini ya, gelombang R ini tadi sudah dijelaskan kemarin ya, sudah saya jelaskan ya, gelombang R dan gelombang S. Nah, ini untuk nanti fungsinya untuk mengetahui apakah ada hipertrofi, nanti akan dibahas lebih lanjut ya pertemuan berikutnya. Bundle branch, ya ada impact. Nah, ini beberapa model dari morfologi atau morfologi. Nah, segmen ST ini diukur dari akhir kompleks QRS ya, atau di akhir gelombang S ya, sampai dengan awal gelombang T. Ini nanti disebut segmen ST. Jadi kita fokus ke garis ini ya. Normalnya garis ini adalah isoelektris disebutnya, atau garis lurus gelombang yang lainnya ya, segaris lurus ya. Garisnya berhimpitan dengan garis gelombang yang lain. Tuh, ini adalah segmen ST isoelektris normalnya. Sedangkan ada beberapa kondisi yang patologis ya, disebut dengan ST elevasi. Elevasi ya, naik ya. Adalah ketika gambaran segmen ST itu di atas garis isoelektris. Nah, ini garis isoelektrisnya, kemudian S-nya naik ya, langsung nyambung ke T di atas garis isoelektris. Maka disebutnya segmen ST elevasi yang menunjukkan adanya injury atau infark ya, atau kematian miokard, sel otot jantung. Nah, ya ini garis isoelektrisnya ya, segmen ST-nya ada di atas. Jadi dia disebut ST elevasi. Selain ST elevasi ada kondisi yang disebut dengan ST depresi ya, namanya juga depresi, down gitu ya, turun. Maka gambaran segmen ST-nya ada di bawah garis isoelektris. Nah, ini garis isoelektrisnya, segmen ST-nya ada di bawahnya. Ya, maka kita perlu memahami dulu di mana mulainya disebut segmen ST gitu kan ya. Ini gelombang R, maka ini adalah gelombang S dan ini adalah T-nya. Maka ini adalah segmen ST ya yang ada di bawah garis isoelektris, disebutnya ST depresi. Ini nanti akan kita banyak latihan ketika pertemuan berikutnya ya di gambaran EKG iskemik. Kemudian ini ada beberapa jenis segmen ST depresi, tapi ini perlu diketahui aja ya, tidak perlu diperdalami untuk saat ini. Nah, kemudian ini untuk gelombang T. Ya, untuk gelombang T biasa kita nilainya T-nya inverted atau T-nya normal ke atas gitu ya, arahnya positif atau negatif. Nah, untuk mengetahui adanya iskemi, kemudian ada kelainan elektrolit atau enggak. Ya, biasanya dia nilai normalnya kurang dari 1 mV tingginya, atau berarti kurang dari 10 kotak kecil. Sedangkan lebarnya kurang dari, ini jarang sih biasanya kita menilai lebar karena kita lihat dia positif atau negatif ya, atau nilainya amplitudonya berapa. Nah, ini untuk menentukan frekuensi
Ada pertanyaan untuk masing-masing gelombang? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari Tidak gelombang ada, P? Tidak ada. Yang lainnya? Ada yang lainnya? Tidak, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke menghitung frekuensi. Ada beberapa cara, yaitu dengan menghitung kotak besar, menghitung kotak kecil, dan menghitung jumlah gelombang ya. Salah satu gelombang dalam waktu 6 detik. Cara yang pertama dengan menghitung kotak besar. Ya. Kalau untuk cara ini dihitung kalau misalnya iramanya reguler ya. Sedangkan kalau iramanya irreguler itu memang agak sedikit sulit cara menghitungnya ya. Nah, untuk menghitung kotak besar, kita lihat di salah satu gambaran interval gelombang ya, misalnya R ke R kita lihat, yang paling mudah, ini ada 1, 2, 3, 3,5 lebih ya, 3,6 kotak besar, maka kalau rumus kotak besar 300 dibagi jumlah kotak besarnya, ada 3,6 kotak besar ya. Maka hasilnya 83 kali per menit. Sedangkan kalau kotak kecil, kita lihat nih ya, dari ujung R ke R berikutnya, ini ada 18 kotak kecil. Ini 5, tambah 5, 10, tambah 5, 15, tambah 3, 18. Maka cara menghitung kotak kecil 1500 dibagi 18 ya. Hasilnya sama 83 kali per menit. Kotak kecil akan lebih mudah digunakan kalau misalnya tidak pas nih antara kotak besar, nggak ada gambaran R ke R yang menunjukkan kotak besarnya pas gitu ya. Nah sebetulnya kalau ini lebih mudah kita gunakan rumus kotak kecil atau lebih tepat kita gunakan kotak kecil. Kecuali misalnya ada gambaran dari kotak besar yang satu ke yang lainnya pas gitu ya, itu kita bisa ambil dengan cara menghitung yang kotak besar. Nah, ini untuk mengidentifikasi apakah dia takikardi atau bradikardi ya. Setelah kita cek syarat-syarat sinusnya sesuai atau tidak ya, dilihat dari gelombang P-nya, kemudian PR intervalnya, gelombang QRS-nya, iramanya, maka dinyatakan sinus. Kita tentukan lagi frekuensinya mengarah ke ritme, takikardi atau bradikardi. Disebut ritme, sinus ritme ketika syarat sinusnya terpenuhi dan frekuensinya 60 sampai 100 kali per menit. Disebut takikardi, sinus takikardi jika syarat sinusnya terpenuhi dan frekuensinya lebih dari 100 kali per menit atau sampai 150 kali per menit. Maka disebut sinus takikardi. Sedangkan sinus bradikardi jika syarat sinusnya terpenuhi ya, kemudian frekuensinya kurang dari 60 kali per menit. Ya, maka disebut sinus bradikardi. Wah, ini ada yang double ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti kita latihan. Untuk penjelasan sudah cukup ya. Ada yang mau ditanyakan dulu atau mau diperjelas lebih lanjut? Ya. Siapa aja nih? Ada 34 orang. Ya. Tadi suara Ibu putus-putus. Itu sinus bradikardi berapa, Bu?
Sinus bradikardi, dikatakan sinus bradikardi kalau sinus kan ada syaratnya sendiri ya, sinusnya ya. Gelombang P-nya diikuti kompleks QRS atau enggak. Kemudian lead 2 selalu positif. Kemudian durasi dan amplitudonya sesuai enggak. Kemudian diikuti gelombang QRS T tidak. Kemudian PR intervalnya bagaimana? Kemudian kompleks QRS-nya seperti apa? Kemudian iramanya teratur atau enggak? Kalau syarat sinusnya terpenuhi, maka dia sudah masuk sinus. Tinggal kita lihat dia bradikardi atau takikardi atau ritm. Dilihat dari jumlah frekuensinya. Normal frekuensi itu 60 sampai 100 kali per menit. Kalau kurang dari 60 kali per menit frekuensinya, maka dia disebutnya bradikardi. Kalau syarat sinusnya terpenuhi, tapi dia frekuensinya kurang dari 60 kali per menit, maka disebutnya sinus bradikardi. Bisa dipahami? Iya, Bu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Kok lemes banget sih? Oke, terus. Wah, lowbat handphone saya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.